benarkah salinan ijazah itu secara sah, valid, dilegalisir? Karena seperti yang sudah kami sampaikan beberapa waktu lalu, kok ada perbedaan stempel warna ijazah. Perdebatan soal pemusnahan juga dia bagian akan kita perdebatkan nanti di forum adjudikasi. Di KPU, baik itu KPU pusat maupun daerah, sebagai penyelenggara pemilu dan penyelenggara pilpres dan penyelenggara pilkada, wajib hukumnya, kewenangannya ada, fungsinya jelas, bahwa fungsi KPU adalah memastikan penyelenggara, peserta, bukan peserta pemilu atau peserta pilkada, dalam ini calon itu clear. Dia adalah orang yang betul-betul memenuhi syarat yang dipersyaratkan. Misalnya, kalau dia betul SMA, maka harus jelas SMA-nya. Kalau dia sarjana, betul sarjananya. Maka itu harus diverifikasi. Selesai melakukan sidang mediasi gitu ya. Jadi menghadiri undangan dari KIP atas sengketa informasi berkaitan dengan ijazah Jokowi. Hari ini sebenarnya ada 3 ya. Jadi mediasi itu kepada KPU RI, dengan KPU RI itu tadi pagi. Kemudian ada KPU DKI juga tadi pagi, dan akan lanjut sebentar siang di KPU Surakarta. Sekedar informasi singkat saja, hasil untuk KPU RI itu kami lanjut adjudikasi karena ada satu permintaan yang terpaksa kami tolak negosiasinya. Yang pertama itu adalah misalnya ketika dokumen ijazah yang digunakan Jokowi mendaftar sebagai capres itu mereka bisa dan memenuhi untuk memperlihatkan, tidak ada ditutup, tapi hanya kepada kami. Sekali lagi saya informasikan bahwa apa yang kami lakukan adalah bukan untuk kepentingan saya, bukan untuk kepentingan Bung Joy, tapi kepentingan publik. Maka ini harus dibuka seterang-terangnya kepada publik. Maka itu kemudian akhirnya maju ke adjudikasi. Itu poin yang pertama. Yang kedua, karena berkaitan dengan dokumen lain juga. Karena yang diminta adalah bukan hanya ijazah, tapi juga dokumen persyaratan ketika dia mendaftar, termasuk CV dan lain-lain gitu ya. Itu untuk KPU RI, KPU pusat. KPU DKI sebenarnya hampir sama. Kalau di DKI semua kita hanya adjudikasi. Ini berkaitan dengan verifikasi. Jadi pada saat melakukan kita minta bagaimana prosedur mereka melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan, salah satunya adalah ijazah kepada Jokowi, ternyata mereka mengaku tidak ada verifikasi. Tidak ada dokumen yang regulasi gitu ya. Dan kita tidak yakin bahwa tidak ada. DKI sebenarnya sudah sempat jeda beberapa menit minta untuk jeda dan kemudian mengecek, ternyata itu ada. Tapi setelah kita periksa dokumennya juga tidak memuaskan. Karena ini saya khusus untuk verifikasi ya, ijazah. Saya tidak ada detailnya. Ya, tidak detail. Saya khusus untuk verifikasi disebutkan bahwa di tahun 2014 ada PKPU persyaratan pendaftaran kandidat. Dan juga disebutkan bahwa ada tahapan verifikasi. Tapi tidak dilakukan. Yang dilakukan adalah hanya verifikasi administrasi. Verifikasi faktual tidak ada. Oke? Jadi misalnya, apakah KPU RI dan KPU DKI misalnya gitu ya, karena mereka mendaftar sebagai calon gubernur di DKI, itu melakukan verifikasi ke lapangan, membuktikan apakah ini benar ijazahnya Jokowi atau tidak, itu tidak dilakukan. Makanya kita akhirnya melakukan kesepakatannya adalah tidak sepakat dalam mediasi dan untuk kemudian lanjut ke adjudikasi. Sekarang ini akan berlanjut pada mediasi untuk memperjelas hasil proses tadi yang cukup mediasinya itu agak lama. Ada Bang Lukas, ada Bang Petrus, Bang Jemi, Pak Peter, dan Bu Leni. Yang duluan siapa? Mas Lukas atau Bang Jemi dulu ya? Oke, ya. Terima kasih. Jadi tadi dari pertemuan tadi sidang mediasi pertama itu dari KPU pusat dan kedua DKI. Jadi tujuan kami mengajukan permohonan ke ini untuk kepentingan publik dan untuk masyarakat. Kalau cuma mereka tadi mereka bawa, tapi mereka hanya menunjukkan ke kami keberatan. Bisa diraba. Hanya bisa diraba dan lain-lain. Kami sangat keberatan, dan sehingga hasil pertemuan dengan KPU pusat dengan DKI tadi nggak ada kesesuaian, akhirnya lanjut kepada sidang adjudikasi. Saya kira itu aja dari. Ya karena informal sudah sama. Cukup, ya. Saya kira dipertegas. Sudah Bang Peter, Kalau ada pertanyaan. cukup ya, tidak. Kecuali ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan. Nah, kalau ada pertanyaan
Golnya Pak Petrus. Tapi kalau secara substansi material tadi sudah Jadi gini, disampaikan. soal verifikasi teman-teman itu ada diatur dalam PKPU. Jadi kalau berkaitan dengan pilkada, berkaitan pilpres tahun 2019 ada di PKPU nomor 7. Di sana jelas aturannya gitu ya. Bahkan sebenarnya ada tahapan kewajiban KPU itu untuk kemudian memberi kita menginformasikan, melaporkan hasil verifikasi kepada yang bersangkutan dan publik. Dalam tahapan verifikasi itu disebutkan verifikasi untuk kebenaran dokumen. Oke, kalau kebenaran dokumen berarti kan verifikasi faktual. Nah, itu yang kita cek tidak ada. Itu satu. Yang kedua adalah ini soal legalisir ya, baru saya ingat. Soal legalisir teman-teman, seperti yang saya pernah informasikan bahwa kami mendapatkan 3 salinan fotokopi. Di situ tidak ada tanggal, tidak ada waktu. Tadi yang dicek adalah ketika kita konvertir, KPU hanya akan melakukan verifikasi faktual itu kalau ada sangkaan dan tidak ada, kalau ada keberatan. Itu satu. Yang kedua, kalau dalam legalisir itu menyebut ada tanggal batas waktu. Tapi ketika di challenge, kalau misalnya dalam ijazah itu tidak ada tanggal. sama sekali tanggal, apakah dilakukan juga verifikasi? Tidak. Dia jawab tidak. Artinya sampai hari ini belum ada kejelasan apakah betul dalam ijazah Jokowi legalisirnya tidak ada tanggal dan waktu. Dokumen yang kami dapat clear tidak ada tanggal dan waktu. Gitu. Terima kasih untuk rekan-rekan jurnalis, YouTuber. Jadi kami baru saja menyelesaikan sidang mediasi, dimediasi oleh KIP, pejabat. Jadi kebetulan ketua komisioner sendiri yang menjadi mediatornya. Jadi kita bermediasi dengan 3 KPU, jadi KPU Pusat, KPU DKI, dan KPU Solo. Jadi kesimpulan ya, cepat saja bahwa mediasi gagal. Jadi tidak tercapai kesepakatan sehingga kami melanjutkan untuk sidang adjudikasi yang rencananya akan digelar Senin depan. Jadi diskusinya tidak terlalu menarik dan rumit karena sebenarnya kan kita simpel saja ke KPU itu meminta salinan ijazah dan meminta berkas-berkas terkait standar operasional prosedur SOP mengenai verifikasi dan semacam itu. Nah, intinya yang menarik sebagai pengantar saya adalah catatan saya ya, nanti untuk fakta-fakta dialognya biar Mbak Leoni, Mas Sam dan yang lain, bahwa ada satu inkoordinasi, ada satu inkonsistensi bahkan sesama lembaga KPU. Simpelnya begini, permintaan kami untuk mendapat salinan ijazah itu kami bisa dapatkan dari KPU Pusat dan KPU DKI Jakarta, dan tidak kami dapatkan oleh KPU Solo. Dan KPU Solo bahkan permohonan kami itu sempat hilang dalam rimba email di Solo yang tidak mereka bisa temukan, terlambat menemukan. Nah, itu tadi sedikit kami pertanyakan. Pertanyaannya begini, kalau KPU Pusat dan KPU DKI sudah memberikan salinan ijazah, kenapa KPU Solo tidak bersedia memberikan salinan ijazah itu? Yang dengan catatan salinan ijazah yang sudah diberikan oleh KPU Pusat dan KPU Jakarta juga kita persoalkan karena kami tadi menegaskan kami menginginkan salinan ijazah itu bersih dari sensor. Hal-hal yang ditutupi harus dihilangkan. Ada 7 atau 9 informasi yang ditutupi. Jadi walaupun salinan ijazah diberikan, tapi karena disensor tidak ada informasi yang penting. Apa informasi yang paling penting adalah benarkah salinan ijazah itu secara sah, valid, dilegalisir? Karena seperti yang sudah kami sampaikan beberapa waktu lalu, kok ada perbedaan stempel warna ijazah. Jadi pertanyaan ini yang bisa jawab mungkin UGM juga, KPU. Bisa standar warna stempelnya beda ya? Warna ada yang merah, ada yang biru. Apa perbedaan itu apa maknanya? Dan yang kedua, kenapa di stempel itu tidak juga ada tanggal? Kapan itu
legalisasi. Dan kita tidak tahu tanda tangan yang melegalisasi, yang ditutupi kan juga nomor induk mahasiswanya Jokowi, tanggal kelahiran, tanda tangan dekan, tanda tangan rektor dan lain-lain. Nah, itu tadi kami menekankan bagaimana nih inkonsistensi dari KPU secara hierarkis. Pusat dan DKI sudah mengasih, tapi Solo sampai tadi masih berdalih sedang kami uji konsekuensi. Menunggu hasil uji konsekuensi itu catatan yang paling penting menurut saya. Jadi koordinasi tidak jalan, tidak ada logika konsistensi yang berjalan, dan akibatnya yaitu deadlock, mediasi gagal. Jadi berikutnya saya serahkan Mbak Leoni menambahkan. Mungkin saya tidak sempat menyampaikan. Setelah saya lihat tanggal permohonan, tanggal keberatan ke KPU Surakarta, itu mereka memberikan surat jawaban tanggal 29 September. Masih ingat nggak? Kita dapat undangan pertama itu dari KPU RI itu tanggal 1. Jadi sepertinya KPU baru memutuskan tanggal 1, kan? Terus jadi makanya mereka nggak sempat ngasih tuh ijazah. Memang nggak ada koordinasi berarti. Ini mau dijawab langsung apa enggak gitu kan? Nah, padahal mereka masih punya waktu tuh sebetulnya untuk menjawab, menunggu arahan KPU pusat. Iya, seperti itu. Oke, terus yang kedua tadi apa? Oh ya, mengapa tadi agak ngotot di SOP legalisir? Karena ini terkait mereka mungkin takut juga ya dikatakan tidak melakukan legalisasi dengan benar. Jadi memang aturan legalisasi yang rata-rata ingin diserahkan KPU ke kita itu adalah terlalu umum, sehingga yang kalau kata Bang Sam itu baru verifikasi administratif, tidak ada verifikasi faktual ke lapangan. Nah itu sumber kenapa macet tadi itu. Jadi pertama adalah SOP terkait verifikasi yang tidak mau atau tidak berani didetilkan oleh masing-masing KPU. Lalu yang kedua soal yang poin B itu adalah dokumen berkas pendaftaran yang kita minta itu masih mau ditutup semua. Ya gitu. Saya tambahkan ya. Jadi teman-teman, saya agak fokus pada 3 hal gitu ya. Jadi pertama adalah pertanyaan besarnya, kenapa Bun Joy itu ngotot betul mendapatkan namanya salinan ijazah fotokopi Jokowi? Itu kan clear tuh. Jadi sebenarnya saya jelaskan tadi pagi bahwa pada saat mediasi dengan KPU RI itu sudah, pertama KPU sudah pernah memberikan, KPU RI itu sudah pernah memberikan, tapi banyak ditutup. Ada 9 poin gitu ya yang ditutup. Lalu kemudian tadi dalam pertemuan proses mediasi itu mereka bersedia memberikan, tapi hanya dilihat, ditatap, diraba, tidak dirasakan gitu loh. Kami mengambil sikap untuk tidak menerima itu karena sekali lagi ini adalah kepentingan publik, bukan untuk Bun Joy. Kalau untuk Bun Joy saya terima, selesai, umpek pulang gitu loh. Ini bukan harta karun gitu ya. Jadi itu kami nyatakan untuk tidak. Nah itu poin pertama kenapa kami betul harus mendapatkan. Yang kedua adalah masih berkaitan itu karena ini sebenarnya sudah menjadi bola liar. Kenapa kami harus mengambil dari DKI Jakarta, kenapa harus dari KPU RI, dan kenapa dari Surakarta? Karena ada bola liar bahwa ada ternyata selama ini di publik beredar menyebut bahwa title yang bersangkutan itu berbeda di Surakarta dengan di pusat. Apakah benar? Ini kita tidak bisa pastikan benar atau tidak karena akhirnya kami memutuskan untuk tidak menerima. Harus masuk ke adjudikasi. Yang ketiga adalah, nah ini yang paling krusial memang, yang kedua adalah berkaitan verifikasi. Saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua bahwa di KPU, baik itu KPU pusat maupun daerah, sebagai penyelenggara pemilu dan penyelenggara pilpres dan penyelenggara pilkada, wajib hukumnya, kewenangannya ada, fungsinya jelas, bahwa fungsi KPU dan memastikan penyelenggara,
peserta, bukan peserta pemilu atau peserta pilkada dalam ini calon itu clear. Dia adalah orang yang betul-betul memenuhi syarat yang dipersyaratkan. Misalnya, kalau dia betul SMA, maka harus jelas SMA-nya. Kalau dia sarjana, betul sarjananya. Maka itu harus diverifikasi. Dalam tahapan itu, kita membagi dua. Ada namanya verifikasi administrasi, itu ketika kandidat datang melalui LO-nya ke KPU, itu kemudian menyerahkan dokumen-dokumen, kemudian diverifikasi apakah nama yang ada di ijazah sama dengan nama KTP. Itu adalah verifikasi sederhana saja. Apakah betul fotonya sama dengan ini, itu verifikasi saja. Verifikasi faktual itu wajib dilakukan untuk memastikan kebenaran. Dalam tahapan baik Pilpres, ada di PKPU nomor 7 tahun 2017 gitu ya, itu jelas bahwa KPU tugasnya adalah melakukan verifikasi untuk membuktikan kebenaran dokumen. Disebut situ kebenaran dokumen. Nah, tadi baik KPU DKI, KPU RI, dan KPU Solo itu semua hanya melakukan verifikasi administrasi. Mereka akan melakukan verifikasi faktual, alasannya kalau ada kecurigaan. Padahal kita tahu sudah ada kasus Bang Bantri gitu kan. Itu ketika di Pilpres. Nah, tapi terlepas itu saya ingin menyatakan bahwa teman-teman semua, kenapa harus berdasarkan pada nanti ada orang yang melakukan sanggahan, orang melakukan keberatan, padahal kewajiban dia memastikan. Contoh, pilkada di Rejua, Sabu Rejua di NTT sana, ada peserta bupati sudah hampir dilantik. Baru ketahuan ternyata ini bukan ijazah, bahkan KTP saja bisa dipalsu gitu loh. Jadi disitulah pentingnya melakukan verifikasi itu di lapangan, itu penting. Sayang sekali tiga-tiganya menyebut tidak ada aturan itu, opsional dapat. Kalau dalam hukum itu norma kebolehan, dapat melakukan ini kalau ini. Padahal dapat itu adalah kita harus turunkan. Ternyata dia terjemahkan kalau ada yang melakukan keberatan. Padahal itu di dalam tahapannya sudah jelas, KPU berkewajiban memberikan informasi apakah betul dokumen itu benar atau tidak gitu. Itu yang tiga hal yang ingin saya jelaskan. Prinsipnya semua kita masuk edukasi. Jadi bukan mediasi itu gagal karena ini gitu ya, bahwa mediasi itu karena kami tidak mau, tapi prinsipnya adalah pemohon tidak puas atas jawaban termohon apa dokumen yang kita minta. Karena lagi-lagi yang kita suarakan adalah kepentingan publik. Kalau kepentingan Bonjoy saja sudah selesai, dilihat, dipegang, diraba, itu sudah ada semua. SOP ada, tapi gelondongan. Yang kita minta adalah kepentingan publik, supaya publik bisa berpartisipasi untuk mengecek betul apakah itu sah atau tidak. Oke, pada hari ini sidang mediasi tadi dari jam 9, jam 11, dan jam 1 itu gagal karena dari pihak KPU tidak mau transparan, nggak mau hanya mau melihatkan saja, tapi nggak mau difotokan buat kami. Kenapa kami ngotot ijazah dan kedua KHS itu kan ada nilai situ, karena kami mau konfirmasi, karena Pak Jokowi sendiri yang mengatakan IP dia kurang dari 2. Apa benar nggak? Maka itu kami ngotot untuk supaya mengecek, mengcross check. Tapi faktanya di sidang tadi tidak ada kesepakatan karena kami menolak. Kalau cuma mau kasih tunjuk aja, kami mau supaya barang itu ada di kami supaya kami lihat. Akhirnya tetap sidang kami pada hari ini lanjut ke adjudikasi karena tidak ada kesepakatan bersama. Terima kasih. Ada ini ya. Waktu pertama itu kan dengan KPU, permintaan dokumen kita terbagi 2, yaitu yang soal SOP dan bagian yang dokumen berkas calon. Nah, waktu KPU kami memang menyepakati tadi bahwa itu diselesaikan lewat mediasi. Jadi nanti pada sidang dengan KPU kita mungkin tidak melihat adanya perdebatan soal SOP. Tetapi ketika kami masuk ke KPU DKI, KPU Surakarta, ternyata kami melihat tidak adanya SOP yang detail. Itu ternyata itu suatu kelalaian kelemahan yang sangat fundamental ya. Sehingga akhirnya kami minta itu tetap dilanjutkan semua bagian yang A itu, permintaan SOP itu ke adjudifikasi. Pertimbangan kami adalah bahwa itu juga
karena mediasi tertutup, kami ingin itu nanti perdebatan itu nanti terbuka bagi publik dan menjadi pembelajaran semua, bahwa kita melihat ini ada suatu kelemahan yang sangat fatal di dalam prosedur yang ada di KPU terkait dengan verifikasi yang padahal itulah syarat yang paling standar ya yang harus dilewati gitu. Iya, oh sorry, saya tambahkan dulu satu ya. Ini soal verifikasi, ini agak urgent gitu loh. Kalau verifikasi berkaitan dengan DPD, itu kan sebenarnya adalah perseorangan. Itu sangat ketat sekali. Bahkan KPU bersama Bawaslu itu ke lapangan mengecek di rumah-rumah warga apakah betul yang bersangkutan itu memberi dukungan. Alasannya sederhana, untuk mengecek kepastian. Sampai ke gunung-gunung. Saya tahu betul karena saya pemantau pemilu. Tapi Pilpres yang pesertanya hanya 2 pasangan, tidak mau melakukan ke UGM pun itu tidak. Jadi itulah di sana ironinya. Karena dia berlindung di situ opsional kata dapat, dan kata dapat itu kembali kepada keyakinannya. Keyakinan itu pada dia tanpa ada bukti, dan kita sudah memberikan bukti bahwa ada banyak kasus kepala daerah bahkan sudah dilantik, padahal yang bersangkutan adalah ditengarai dokumennya palsu. Jadi singkatnya apa kesimpulan ya? Ini penutup. Kesimpulan dari 2 hari berturut-turut itu, Selasa dan Rabu ini, kami sudah bisa mengambil kesimpulan lah ya, kesimpulan sementara sampai sidang berakhir ya. Jadi bahwa satu, pemahaman pejabat pengelola dokumentasi dan informasi dan dokumentasi KPU baik di pusat di Jakarta maupun di Solo itu tentang esensi keterbukaan informasi publik masih sangat rendah. Kemarin itu saya sampaikan di sidang putusan sela dengan UGM, dan tadi saya tekankan lagi dalam sidang mediasi ya. Kenapa kita berkesimpulan pemahaman tentang informasi keterbukaan informasi publik itu rendah? Karena untuk jelas-jelas yang bahwa ijazah pejabat publik itu jelas-jelas terbuka, karena untuk menjadi pejabat publik itu melalui proses ya administrasi di mana ijazahnya itu diketahui banyak pihak. Jadi kalau sudah diketahui banyak pihak berarti juga mestinya bisa diketahui publik. Jadi pentingnya apa itu kita tekankan? Karena kita tahu lah pasca era reformasi banyak terjadi kasus pemalsuan ijazah. Jadi kenapa kami ngotot, Bon Jovi dan beberapa pihak lain, itu karena terjadi di Indonesia pemalsuan ijazah agar orang menjadi pejabat publik itu presiden yang sering terjadi. Saya pernah membaca satu penelitian, bahkan waktu itu awal-awal reformasi 60% ijazah pejabat publik khususnya di DPR, DPRD itu kemungkinan palsu. Nah, ini adalah momentum kita bersama ya dengan kasus beli dari kasus ijazah Pak Jokowi ini. Itu harus kita tegakkan, tidak boleh ini terjadi di Indonesia ini. Nah itu satu, pemahaman yang rendah dari PPID ini. Ini benar rendah atau cuman ini aja direndahkan? Nah itu yang misteri ini yang akan kita Kan kayak rendah 2,5. masih ada dugaan, masih ada dugaan. Ini kasus exception. Ini ada exception, not the rule. Gitu. Iya. Jadi rendahnya pemahaman itu hanya karena faktor G. Jokowi. Jangan-jangan yang lain enggak. Jadi kemarin kan di sidang sela putusan sela majelis komisioner menegaskan itu. Kalau satu dokumen itu terbuka berlaku untuk siapa saja dong. Bukan dikecualikan untuk dokumennya Pak Jokowi gitu. Nah, jadi urut-urutan gonjang-ganjing ijazah palsu yang sudah berjalan lebih dari 3 tahun ini tetap tidak akan terungkap jika PPID KPU dan UGM dan kepolisian nanti masih memanfaatkan menggunakan menjunjung tinggi asas ketertutupan untuk melindungi pejabat yang istimewa itu. Memanfaatkan uji konsekuensi untuk melindungi itu. Yang kedua, jadi selain pemahaman yang rendah ya, jadi selalu tadi alasannya kalau dalam diskusi mediasi kami akan lakukan uji
konsekuensi. Uji konsekuensi seolah uji konsekuensi itu menjadi modus, menjadi dalih untuk enggan. Pemusnahan belum dijelasin tuh. Iya, enggan untuk menyediakan dokumen yang mestinya disampaikan publik. Ya, tadi yang menarik juga soal pemusnahan kan. Kami tanyakan kejelasan pemusnahan yang menjadi polemik di Indonesia ini kan, seolah-olah tadi mereka meyakinkan bahwa yang dimusnahkan itu hanya buku agenda. Kalau buku agenda ngapain dimusnahkan sih? Kan buku agenda itu tipis. Dan buku agenda pun tidak boleh dimusnahkan. Nah, itu jejak sejarah. Betul. Jadi mereka yakin bahwa kami tekankan tadi benar hanya buku agenda, tidak yang lain-lain, berkas-berkas yang lain. Kan tadi kami tanyakan juga karena pertanyaan ini penting karena selain isu ijazah palsu ini juga siapa tahu nanti ada perbedaan salinan ijazah antara KPU Pusat, KPU DKI dan KPU Solo. Dan KPU Solo dalam hal ini satu-satunya yang belum memberikan salinan itu, dan mereka masih bersikukuh dengan menunggu hasil uji konsekuensi. Nah, jadi yang kedua yang tadi rendahnya pemahaman keterbukaan publik, yang kedua adalah etos kerja kawan-kawan PPID ini. Nggak tahu apakah mereka kecenderungannya pegawai negeri ya? Ya, oke. Jadi tidak menunjukkan etos orang yang punya kecenderungan ingin melakukan keterbukaan. Jadi sangat kuat, rezim ketutupan masih menguasai. Jadi gaya-gaya birokratisasi era Orde Baru masih carry over, terus dibawa ke era reformasi ini, dan kembali semakin parah di era ijazah Jokowi, misteri ijazah Jokowi ini. Jadi kecenderungan kami sih sementara ini ya memang ada satu uji konspirasi untuk menutupi, ya. Tidak ada keinginan sedikit pun atau rasa ingin tahu bahwa mereka ingin membantu masyarakat membuka, karena ya kalau itu semuanya clear, asli, dan secara administratif dokumen-dokumen itu ada, mestinya tidak ada yang salah kan memberikan ke publik ini. Kan tugas mereka melayani, tugas PPID itu melayani publik. Mereka dibekerjakan di bidang PPID itu untuk melayani publik, karena yang menggaji adalah publik. Nah, jadi lemah, apakah satu karena lemahnya pengetahuan atau pemahaman, atau karena memang etos kerja yang rendah, karena memang ada semacam konspirasi untuk menutupi. Nah, akan kita tunggu pada babak berikutnya pada sidang-sidang di KPI ini. Demikian kawan-kawan. KIP ya. Maaf. Sorry, yang soal dulu, soal pemusnahan gitu ya, supaya clear. Jadi kenapa ini juga bagian untuk bagian yang kita bawa masuk ke adjudikasi, karena kami tidak mau ini seolah-olah tertutup lalu kemudian clear di publik gitu loh, karena tadi pun tidak terjawab tuntas. Memang betul bahwa ada aturan yang dikeluarkan oleh KPU tahun 2023 berkaitan dengan JRA, jadwal retensi arsip gitu loh, itu ada begitu ya. Tapi kan pertanyaannya adalah apakah proses pemusnahan itu ada? Ketika ditanya tadi, mereka menjawab, oh itu jadwal disebutkan. Jadi tadi pertanyaan kami adalah, apakah betul tidak ada pemusnahan atau ada? Dia sebut tidak ada. Tapi kan di jawaban di kami poin 10 itu musnah gitu loh. Musnah berarti kan tidak ada. Sehingga ya sudah sempat menyatakan memang bahwa itu terbuka. Tapi ketika terakhir dia menyatakan tidak, ya ini kita bawa masuk ke adjudikasi. Jadi perdebatan soal pemusnahan juga dia bagian akan kita perdebatkan nanti di forum adjudikasi.